بحسن الخاتمة حتى ندخل الجنة خالدين فيها أبدا بغير سابقتك يا الله. على قول رسول على قولك إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من أمتك من لا حساب لهم وهم شركاء الناس من باب أيمن إلى الجنة مما سوى ذلك من الأبواب ندخلها بغير حساب إنك على كل شيء قدير. آمين 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 يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن خير الخلق خاتم النبي سيد المرسلين رسول محمد صلى الله عليه وسلم صلاة يسلم بها مديلا كما صرف كرم إبراهيم خليلا وسلم تسليما كثيرا وبعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى. Hadirin sidang jamaah keluarga besar Masjid Nurul Taqwa Bapak Ibu sekalian yang selalu dirahmati, yang pada titik akhirnya husnul khotimah masuk surga. Sebelum saya lanjutkan, saya akan melanjutkan apa yang ditanyakan sama Mas Ali kemarin belum selesai. Ini ada pertanyaan lagi. Berapa hari Sabtu yang lalu Pak Kiai ingin menjelaskan tentang dalam Islam apakah semua manusia itu baik atau hanya penampilannya saja, dan banyak yang tertipu akan penampilan. Bagaimana pendapat Pak Kiai tentang siapa orang baik menurut Islam? Aku bingung. Sebelum ini saya jawab, punya Mas Hari dulu biar nggak ketirik-tirik. Moga Mas Hari. Sebelum memulai ceramah, Bapak selalu sering mengingatkan kita, jangan bersedih hati. Bagaimana? Jangan bersedih hati. Ya. Jangan susah. Ya. Sedang pertanyaan saya sebelumnya itu kan itu masuk iblis di antara lain kan Ya. Kebahagiaan dan susah. Ya. Susah dalam kondisi tertentu itu bisa menyebabkan orang stres dan akhirnya bunuh diri. Hal ini bisa dialami oleh semua orang, mungkin dalam dirinya sendiri, Ya. dalam lingkungannya, suatu kegagalan yang bertubi-tubi, suatu keinginan yang tidak tercapai dan sebagainya. Itu kan menimbulkan kegelisahan. Ya. Itu satu. Mengatasinya bagaimana? Itu kan pasti bisikan iblis. Ya. Terus kedua, Bapak pernah cerita kemarin waktu itu sampai mimpi dalam kursi roda. Apakah mimpi itu bagian daripada makrifat? Ya. Kalau bagian dari makrifat, biasanya mimpi itu kan selalu terjadi. Ya. Tetapi dalam hal ini tidak terjadi. Apa yang selalu Bapak usahakan untuk melawan kondisi negatif tadi? Betul. Sebetulnya ada satu lagi nanti aja. Tadi saja kakian belenger. Manusia itu dicipta oleh Allah
selalu berkeluh kesah. Dikasih alat susah, dikasih sugih susah, dikai panas dan udan, dikai udan dan panas. Cirine manusia. Jangan suruh jalur ngaji. Bagaimana untuk mengatasi hidup? Apa memang Allah menciptakan manusia itu harus susah, harus gelisah? Tidak. Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, makhluk yang dicipta oleh Allah sebagai kebanggaan. Sampai kepada malaikat dan jin kumpul diperintahkan sujud sama manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia untuk hidup sebagai pemimpin, sukses, bahagia. Qalu, para malaikat dan jin protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata apa ya Allah? Kau menciptakan manusia yang selalu bikin ribut, pertumpahan darah, pertengkaran, dengki mendengki, jatuh menjatuhkan, guli menggulingkan, bunuh membunuh. Kata apa? Wa nahnu, dan kami, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu sujud. Terus dijawab oleh Allah, ini a'lamu ma la ta'lam. Aku ada yang menciptakan seperti ini. Aku jauh lebih mengerti daripada kamu. Apa yang tersirat di dalamnya? Manusia diciptakan makhluk yang mulia, tapi digandengkan dengan kehidupan iblis. Siapa iblis itu? Makhluk dari kelompok jin yang tidak mau taat dalam perintah Allah, di mana Allah memerintahkan usjudu li Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali satu iblis. Punya rasa iri hati, dengki. Apa batin si iblis lo? Aku kok dilomong sujud nangini adem-adem teko lempung. Lah aku teko geni. Kamu tuh geni ini makan ilmu. Menurut penafsiran si iblis, api lebih mulia. Dijawab oleh Allah, ini a'lamu ma la ta'lam. Kamu belum mengerti rahasia di dalamnya. Kebencian iblis ini terus berjalan sampai hari ini. Siapa iblis itu? Karena minal jinni fa fasaqa min amri rabbi. Surat Jin ayat 50. Golongan jin yang tidak mau taat, bukan malaikat. Malaikat itu taat, tidak pernah bangga. Tapi kalau jin, maka jin itu ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Jin yang taat tingkatannya tinggi, Pak. Manusia yang taat tingkatannya sampai kepada Nabi, wali. Jin apa juga begitu? Iya. Cuma tidak diberikan tugas untuk menyampaikan seperti derajat Nabi. Tingkatan-tingkatan para aulia dia duduk, termasuk jin Ifrit yang membantu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan kedatangan Ratu Bilqis. Dibisikilah sama jin Ifrit. Nabi Sulaiman, kalau kau izini, kerajaan Ratu Bilqis akan aku pindah ke sini sebelum dia datang, sebelum kau memejamkan mata dan membuka.
secepat itu. Sulaiman mengizin. Ini yang dibuka dan dipakai dalil orang-orang yang suka menggunakan hadam jin. Boleh kita akrab dengan jin, berteman jin dengan catatan di dalam hal yang baik, bukan di dalam hal yang jelek. Nabi Sulaiman merintahkan jin ifrit kok, nah saya merintahkan jin kan tidak boleh. Karena permintaan jin itu sendiri lah, Anda akan memperbudak jin. Namanya khatam. Jin minta timbal balik. Kalau jin ifrit kan enggak. Beda. Ini alasan mereka yang suka menggunakan kekuatan jin. Banyak. Nyambut kai, kandeng karo jin. Ya semacam-macam lah. Ya, alasannya begitu. Sudah. Disinilah ada persaingan antara manusia dengan jin. Nah, kenapa Allah ciptakan seperti itu? Memang semacam makhluk ini dicipta untuk ngetes manusia sampai seberapa nilai ketaatan terhadap aturan Allah. Maka tugas jin yang tidak mau taat alias iblis dan setan itu menggoda manusia untuk tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hebatnya jin, kelompok iblis dan setan itu bisa menyusup ke dalam seluruh organ tubuh kita, bisa tergoda. Dari jalur tangan kita bisa tergoda, dari jalur kaki bisa tergoda, dari jalur mata bisa tergoda, dari jalur kuping bisa tergoda, dari jalur hidung bisa tergoda. Hebatnya iblis di sini. Kenapa Allah ciptakan sekarang itu mengajak selalu jelek? Untuk ngetes kualitas manusia sampai seberapa daya tahannya. Saya dulu pernah buka toko emas selama 3 tahun. Saya anggap tidak jodoh dino-dino murid-murid tok tahunan tukang. Ya Pak, sekarang saya serahkan emas 1 kilo. Ada berapa tukang? Ada 6 tukang. Bagi nareknya. Iki gak yo rupin, iki gak yo cincin, iki gak yo dan seterusnya. Mereka main. Garapan yang semestinya 10 gram itu diambil dulu yang 2 gram, tinggal 8 gram. Bagaimana 8 gram supaya jadi 10 gram? Ditempoi patren-patren tembaga di dalamnya. Luarnya emas, digosok emas, potong, dalamnya diisi tembaga. Ini curangnya para tukang-tukang emas. Rata-rata begitu 99%. Sehingga pada suatu saat itu sudah terjual, orang kan mengembalikan ke toko mau jual. Ya sudah dikembalikan ke sana. Lah saya mau beli harga rendah karena di dalamnya ada tembaganya. Ya otomatis yang jual tak mau. Kok murah sekali, di sana berani sekian. Nah saya karena tahu kualitasnya begini, kalau saya potong dalamnya tembaga, kalau saya 20 karatnya jadi jatuh. Beli dari saya 20 karat, setelah saya potong bisa jatuh menjadi 14, bisa 10 karat. Saya jatuh. Nah ini permainan tukang. Ya hal-hal seperti itu akhirnya bergerak. Nyambut kayak kok murid-murid gak tambahnya murid, tambah nyumpah murid. Bagaimana saya tahu itu kualitasnya? Saya tes. Ambil air keras, taruh kosong. Nah ternyata separuh hilang. Oh ini berarti lembaga separuh. Harga sekian. Kita tahu kualitasnya itu harus dites. Maka Allah juga dites. Walaupun
nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Ngetesnya Allah menggunakan alat. Kalau saya mas pakai air keras, kalau Allah pakai iblis. Maka hidup jangan sekali-kali Bapak jatuh di susah. Sebab itu ada iblis. Dan bagaimana cara? Ista'inu bisabri. Persiapkan dirimu untuk ke situ tuh dengan sabar. Apa itu sabar? Mengendalikan nafsu. Nafsu harus dikendali. Dan nafsu ada berapa jumlah buahnya? Nafsu syaitaniyah, nafsu khayalaniyah, nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah. Banyak. Yang namanya nafsu itu mendorong. Iblis nyusup di situ. Maka Bapak harus hati-hati. Tidak peduli itu nafsu baik, iblis masuk di nafsu baik. Karena baik, Bapak terlena. Karena terlena, iblis main di dalamnya, dibelokkan menjadi negatif. Nafsu positif itu kan nafsu bagus, mutmainnah. Aku pengen sedekah, wong iku sedekah. Wong duit sing tak gawa mati yo sing tak sedekahno, tutup sing dideposito miliaran bahkan triliunan. Bayangkan Pak, Prof. Mahfud mengatakan ada orang menyimpan 3,5 ton emas dari korupsi. Yo Tuhan, duit dilebokno bank, laporan ke pajak kene. Yo jangan tukokno emas sampai 3,5 ton emas. 3,5 ton emas ya nggak begitu besar, emas itu berat soalnya. Ya bayangkan 3,5 ton dari hasil korupsi biar gak konangan disimpan terus kayu awakmu mati ngomong gak mesti. Kok ya gak mikir ini barang-barang haram. Kamu mengumpulkan ini sama dengan kamu mengumpulkan api neraka untuk bakar dirimu sendiri. Apa yang kamu banggakan? Bojomu berkalungi sak pintal yo bongko. Anakmu kayak notik kayak binggel, biar ono binggel. Nek di tangan jenenge gelang, nek di sikil apa jenenge? Lah sikil iki anakmu binggel 20 kilo yo kepor. Angkat gaya opo? Kok ya gak mikir? Nanti kalau dia mati, harta ditinggal untuk keluarga, tanggung jawab dia. Dia yang dibakar, dia yang masukkan neraka. Terus opo sing mbok bangga opo? Di dunia takut tuku motor api dicurigai kalau korupsi, duit disimpan 3,5 ton emas, akan bisa mati. Utangnya nanti itu saking pandainya iblis Pak. Ada orang berbangga-bangga dengan hartanya. Mati setengah mati, 16 lah ngajeni. Kaya tadi rojo sak dunya. Begitu kate mati kae pilih kaset. Setelah mati kita mikir, saya kali ngerasa siksa. Terus apa yang dibakar? Sudah begitu keluarga yang ditinggalkan dengan harta hasil dari yang kayak begitu, dari jalan yang tidak benar, merasa bangga. Kita diistighfar, astagfirullah. Gak sadar nih awak bukan yang benar. Untuk menciptakan seperti itu tuh di batin kita harus disirami terus Pak. Maka Allah katakan ista'inu bisabri wassalah. Persiapkan dirimu dengan sabar. Apa itu sabar? Mengendalikan nafsu. Apa itu nafsu? Dorongan. Dorongan itu
susu. Diakoni Nabi Yusuf, wong nek kena nafsu susu hancur. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali dapat rahmat Allah. Nah, rahmat kita tarik supaya kita selamat. Bagaimana caranya? Semua bentuk nafsu dibatasi. Nafsu bagus, batasi. Sebab di situ iblis selalu siap-siap. Lengah masuk. Contoh, Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Diangkat derajat dengan isyarat alamat lipat untuk mimpi. 11 lentang, 1 bulan, 1 matahari sujud di Yusuf. Orang tua melihat anak kayak begini senang kan? Bukan lagi senang, Pak. Ini rahmat yang tidak pernah dialami siapapun. Hanya Yakub yang dapat. Yakub itu siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Yusuf cicitnya. Lah Yakub anaknya Ilyas. Ilyas siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Bareng anak Nabi Ibrahim mati muncul Ilyas saiki jeding. Nah, setelah dengar anaknya diangkat derajat, seneng tak? Krono seneng muncul nafsu. Arek iki tak jogone sing temenan, tak rawat sing temenan, sebab iki sing angkat derajat. Saya iblis masuk di dalamnya, diobor-obori. Iya, hati-hati loh Bang Yusuf itu, anak musim top lan sapi turuti. Pinter iblis. Akhirnya saben Nabi Yakub ceramah di Masjid Nurul Taqwa Samu, mampir nang Sarah tuh hujan-hujan. Mulai nama Yusuf dijeluk. So, aku mau ngomong duit tekan utang lagi. Kau tak turun jajan, tak jadi di kamar. Wis ojo lo dulumu, wis memburu kamar. Bisikan iblis kabeh. Iblis pindah nang dulure nih. Dulure Yusuf. Titik-titik kan ini. Delok bapakmu. Akhir-akhir ini delok. Titik-titik Yusuf duwe jajan, Yusuf kate lunga Yusuf. Kok Yusuf terus lah kok gak anake? Kok balik kate gobres karo bapakmu? Penyakit Yusuf. Bapakmu dhewe mencret utake. Iblis situ. Yusuf dia yang bagus dibelokkan menjadi jelek. Akhirnya terjadi kedengkian dulu Yusuf. Iki bapak iki ngawur. Awak musuh bapak gak enak. Dosa. Iki Yusuf kayak penyakit. Pateni ae mari Yusuf dilawi. Dari hal yang baik menjadi jelek. Maka batin harus selalu diluruskan. Sesuatu yang tidak menyenangkan tabrak dengan yang menyenangkan. Tadi disebut sama Mas Ali, saya sebelum kena KMP saya mimpi 3 hari berturut-turut duduk di kursi roda. Berarti saya stroke. Ada apa ini? 1, 2, 3 hari terasa sengkring kok kan enak. Wah ini rupanya. Saya ke dokter sana dicurigai saraf kejepit. Saya tidak percaya. Saya sugesti dengan perasaan positif. Terus tambah bertambah. Akhirnya betul setelah MRI dinyatakan 5 saraf kejepit. Urat saraf ruas, 5 ruas kejepit semua. Parah. Apa sebabnya? Karena faktor degeneratif usia. Yang kedua faktor aktivitas. Saya sejak dari usia 19 tahun sudah menjadi mubalik. Saya diusir ke sana kemari dengan jarak jauh. Bahkan lintas negara saya pakai setir sendiri.
dengan mobil 5.000 cc. Jadi saya hitung-hitung, saya itu naik di mobil di truk selama 65 tahun lebih, 67 tahun. Itu yang mengakibatkan. Menurut analisis dokter, sudah oke, harus operasi. Kata Dok Saiful Anwar, Sekumo ahli bedah, Pak Kiai harus operasi. Ini melibatkan saya sebagai dokter bedah, kedua dokter jantung, ketika dokter diabetes, dokter anestesi, dan seterusnya. Yang paling pas di rumah sakit Saiful Anwar karena peralatan lengkap dan semua sentral dokter ada di situ, sehingga ada kesulitan gampang konsultasi. Oke, selama berapa jam? 8 sampai 12 jam. Dan mohon maaf, kalaupun dioperasi selasa sakit tidak bisa hilang, masih ada entah sekian persen dari hasil operasi. Oke, terima kasih informasinya, saya pertimbangkan dulu dengan keluarga. Tapi batin saya boten Gusti, menjenengan bosok ala-ali dokter. Boten, kula boten stroke, kula boten lumpuh. Kula ngeten iki beres pun. Dengan sugesti keyakinan positif, informasi masuk dari Pak Arno. Adik saya itu stroke 68 tahun. Yang kami sahabat di atas bak itu dipakai gerak sakit, katakanlah ibu mati, dibawalah ke Seraben Dokter Wan di kliniknya sana, sekali injeksi pulang sembuh total sampai sekarang. Yang lebih meyakinkan lagi anak saya, waktu akan berangkat haji furoda, waktu itu pindah ke Mujamalah karena furoda bermasalah. Sebelum berangkat kurang 2 minggu jatuh di Masjid Cahaya lagi, kepleset. Dengkulnya ini tempurungnya pecah, tetap bantalannya sobek, harus operasi. Wah, lagi minggu kas udah haji. Ini terus pilih, lari ke dokter kuat, injeksi jebret, seketika sembuh, dipakai haji jalan sekian kilo dari pesawat sampai sekarang. Informasi ini masuk mendukung saya untuk berangkat. Sampai di sana saya naik pesawat pagi jam 5 dari Juanda sampai di Kuala Lumpur, terus taksi menuju ke Negeri Sembilan, ke kliniknya Dokter Wan di Seraben. Masuk sana kira-kira jam 8, saya masuk, saya lapor resepsionis, akhirnya saya dikasih tahu, oh ya tinggal sebentar lagi, oke segera siap. Saya masuk, saya tunjukkan MRI-nya, bukan surat keterangan pengantar dari dokter sama sekali dari situ. Gambar yang ini, oke, no problem, kita tulis. Gak ada masalah, gak usah operasi. 3 hari, every morning, setiap pagi. Terus istri saya duduk, dipegang dulu. Ada sama, ini sakit. Ayo sekali, tangannya ini yang namanya sakit motek-motek itu dokter semua, 12 dokter sudah kasih, tetap sudah punya spesial unit lah, ini itu sudah bisa. Saya tunjukkan di sana, dok kayak ini, oke. Baru begitu saya tunjukkan, nggak boleh ditarikan, sudah ya, cukup injeksi.
Setiap jus, selesai. Dan kemudian dipegang sakit, duduk. MRI. Kalau di sini dia MRI masuk kapsul, dong pong mau kiamat, udah kalau sana duduk biasa, cepat jadi sama. Ada tanda pengeroposan tulang dan gejala saraf kecil. 4 hari setiap pagi. Karena istri 4 hari, saya 3 hari, saya minta 4 hari sekali sama-sama. Sebenarnya bisa disingkat jadi 2 hari, pagi sore selesai. Ya. Tapi saya minta 4 hari, sudah 4 hari, selesai. Saya tanya, kapan saya sudah hidup? Apa dia? Sudah sembuh. Tidak berubah kali. Sembuh sudah. Tidak berulang, ya sembuh. Cuman rasa sedikit sakit itu masih ada, tidak bisa hilang, masih. Dikasihlah obat anti nyeri. Itu nanti lambat laun akan hilang sendiri. Saya studi banding dengan Gus Taba Sukorjo yang punya pondok. Itu operasi, yang operasi belinya dokter Sepuluh, kan nggak salah 12 jam. Setelah dioperasi tidak bisa sholat 1 tahun, betul-betul lumpuh. Terus mulai membaik. Butuh berapa tahun? Harus sekarang agak yang masih sedikit sakit. Lah saya diberikan alamat lumpuh oleh Allah. Saya sugesti dengan posisi boten Gusti, dengan kuoso. Saya tidak boten Gusti, boten. Setiap saya ingat boten Gusti, boten. Ditambah dengan sugesti positif. Husnudzon billah, berprasangka baik dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa masalah di batinmu, tabrak dengan positif, akan dirubah menjadi positif. Maka isyarat di dalam alam makrifat untuk mimpi saya ini, saya tabrak dengan positif. Boten Gusti, ulang boten. Sekarang panjenengan saksikan saya sekarang kayak begini, lumpuh. Ini yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Tabrak itu, boten Gusti. Apalagi masalah yang negatif, apapun. Kita dagang rugi, boten Gusti, boten rugi. Cuma niki rezeki kula panjenengan simpan, pangke panjenengan dagang, pasti kula ambil. Betul. Saya ditipu 3,5 miliar 2008. Ya, coba bawa minta. Tidak ada kwitansi, tidak ada perjanjian, tidak ada notaris. Penuntut, tidak bisa. Dari mana jalurnya? Tapi saya juga bisa. Niku duit kula halal Gusti. Niku duit saking panjenengan. Halal. Lah saniki panjenengan sambut kangge nulung tiyang sanes. Mboten napa-napa. Kula yakin niku mesti panjenengan maksulaken kali kula. Pramila kula matur nuwun Al-Fatihah. Itu selalu. Terus yang kedua, harapan saya apa? Dadak. Ikan pabrik disita bank, suratnya mesti bank, sudah menjadi kekuasaan bank. Ini terkait dengan pabrik itu. Tak sugesti positif. Ini kadang bulan mesti aneh. Kayak orang gendeng bang. Saya tahajud malam jam 3 jam 2, candak mobil jebret berangkat saya lokasi tanah di mana di Kepanjen. Malam itu juga saya masuk tanah situ. Saya beber saja kan, saya sujud. Ini kita nanggung Gusti, ini kita nanggung. Itu dipanggil sudah menjadi hak cipta. Mas Dadi saya ajak ke tempat tanah.
Ngomong aja di penjenan bersama. Takjil berapa ini katakan? Bukan punya saya. Di Plalbang. Tapi saya suka ini saya ke sana. Saya sujud. Niki kadang pulau putih. Ada artu upah widu lagi. Niki bumi penjenengan. Serahkan ke pulau putih. Secara hukum ada kekuatannya. Dan tapi sugesti positif akan terjadi. Jamaah saya ada kepala pengadilan. Kepala pengadilan dengar kalau saya ditipu kotija terkait dengan pabrik itu. Tidak terima. Guruku tinggalnya no. Wah, ini harus saya bela. Akhirnya saya ditanya, Pak Kiai ngambil uang dengan siapa? Supir. Yang itu supir. Supir tahu. Sudah. Waktu nyerahkan ke yang bersangkutan ada notaris namanya Pak Bandi, notaris Pak BNI. Bagus. 2 orang panggil ke kantor, disumpah. Setelah disumpah dipakai alat untuk kejar. Terus pada titik akhirnya saya menyatakan sekalian tanah dan pabrik itu. Suratnya dibuka. Bang kamu perang dengan saya sampai ke pengadilan Jakarta. Saya kenal terus. Senator Sowa di luar kota. Hak sekalian saya. Akhirnya saya dengan rendah hati, silakan Pak. Lelang hak saya seberikan Anda. Duitmu biar kembali. Laku berapa? Duitmu semua ini. Saya tinggal sisanya saja. Nek ono kalau sisa dalam yang penting tanggung saya. Anak saya suruh maju dilelang. Tunggu Bapak Simaya. Selesai kena tak bayar sekalian. Sudah selesai jadi milik saya. Akhirnya belum selesai urusan surat yang beli barang berlipat ganda senator ini semua. Sugesti positif Pak. Ala pilih gelagat meninggal buruk. Kembalikan kepada Tuhan, selesai urusan di hati. Urusan apa saja, sugesti positif. Terbukti sekarang saya mimpi dalam makrifat saya lumpuh, saya sekarang berdiri tegak, berjalan biasa dalam bersama. Jadi jangan sekali-kali masalah yang menyusahkan dibesar-besarkan. Matikan itu Pak. Dengan kita kamu Gusti Allah sedaya sakitnya tenaga sepele Gusti bujuran. Ini mudik. Sudah. Dulu. Di situ. Padahal situ perlu dulu. Tapi udah kena sekalian ini. Jadi siapa saja Bapak Ibu sekalian yang punya masalah yang tidak menyenangkan, buang. Wah ini bayang boten dan bayang pengeran sumpah kosong, sebenarnya kosong. Saya kan sampaikan tentang pencegahan. Kalau kita lagi naik turun hati, jenenge hati, kadang senang, kadang sumpah, kadang bunga, kadang rusak. Di saat Bapak susah, alah nopo si Gusti penjenan sing boten saged, sedaya saged. Oke, enten nomor repot. Kulo derek jenengan. Matur nuwun Gusti, Al-Fatihah. Tuhan yang bergerak. Lah saya tidak punya alat. Kwitansi tidak ada, perjanjian tidak ada, konsen tidak ada. Apa dipakai? Saya konsul dengan orang ahli hukum. Saya digoblok-goblok. Loh Pak Kiai ini Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Pak Kiai kok bodoh sekali. Ya dari mana kamu akan bisa? Mas, mohon maaf. Yang bodoh bukan saya. Anda yang bodoh. Jagat Allah bilang. Apa Allah yang bisa? Semua. Loh, berada ke sana ya sudah lain lagi. Dan saya katakan, hidup tidak ada tuh, ada jalan. Manusia tidak bisa menyelesaikan, Allah yang menyelesaikan. Serahkan jalan, beres. Bukti betul Pak. Mungkin Bapak kalau tahu saya dibilang mujahid kendeng. Jak telu bengi nang tanah kosong sujud sajadah. Ini orang ulah dicopot tulang. Saya buka pintu mobil masuk, saya turun
turun senjata. Allah ilahi anta rabbi ana abda. Kalau ni pak kula jenengan dengan pangeran kula. Sani kula sujud. Dia lemah iki. Dados sangat lemah iki kadang kula. Dadek kok teman-teman. Coba. Petana lawata. Saya diponis mati 2008 karena faktor kondisi jantung oleh Prof. Gunawan, Ketua Tim Dokter Kepresidenan Jakarta tahun 2001. Saya sudah boten Gusti, kula boten mati. Lah nek mati sedang malah kali kalong. Nah, kula niku gak kecil aku jenengan kok. Lah niku panjenengan tapi kula boten mati, kula hidup sehat. Sehat gagah, awet enom, suara bebas, sehat. Bukti sekarang banyak teman iki umur punya lalu kalau saya belas rotok teklot rotok miring sejek kali situ banyak yang bicara Allah Pak. Maka jangan sekali-kali susah, jangan sekali-kali berproblem. Pengiran siap lagi pokoknya misi nabi beres. Kalau mana gak iso, pengeran sekarang iso. Jangan apa Gusti kula tengok-tengok supaya soki. Bisa. Lawang gendengan. Lha tengok kula nyuwun kono gendeng. Ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki ingkang kathah ingkang barokah boten soro boten bahaya sing sekiranya kula digriya. Kula boten usah sampe gawe. Tolong Gusti rezeki panjenengan juga akan digriya kula enteni. Al-Fatihah. Nah tuh ini mau gendeng. Dia mau gendeng kok diundang penceramah di dulu tahun. Nah situ orang udah gendeng. Doa saya begitu, cuma bahasanya. Allahumma inna as'aluka anta subhana rizqan halalan wasi'an katsiratan mubarakatan min ghairi ta'abbin wala masyaqqatin wala dhari innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terjemahane Gusti kula nyuwun rezeki ingkang kathah ingkang barokah boten soro boten bahaya sing sekiranya kula boten saya gawe kula tak kangge Gusti rezeki panjenengan juga kangge kula ngenteni. Malaikat terus ngomong kuwi nelu winginane nang supri betul gara-gara omongan mujahid lain kalau temu-temu ada rezeki bukti lah. Saya ketemu dulu. Telepon teko. Halo, dari mana? Dari papanya. Ya, saya dapat. Ini tanggal sekian acara. Pak Kiai dimohon untuk datang ke sana. Ya, tanggal sekian. Oh ya, saya lihat jadwalnya. Oh, nggak bisa. Saya juga ada di Jawa Barat. Ya coba diatur lagi ada sebagainya. Lu senatornya ini sama. Aku jangan diundang. Saudara-saudara saya berceramah. Kalau butuh apa undang saya ya. Nanti kamu sama dengan saya so. Jangan mau gendeng. Malah tak diundang kita lagi foto. Saya mesti kerja. Pulau ini diperintah Mas Dadi. Rantos nopo ya. Pun bangun mawon antos blas kaya lagi Mas Dadi tau wis ditekamu kudu Dadi nah berapa miliar itu aduh itu nangis dan Gusti duwe Al-Fatihah Gusti jadi Jibril lawangane duwe. Tapi saya yakin, ya tadi lah. Masa kayak contoh ini sih, kalau saya, saya buktikan saya sendiri, saya nggak percaya, itu bacot lah. Mulai dari Quran itu sampai ada cerita Qasasul Anbiya, itu ahli cek mantap. Dan saya juga cerita. Makanya Mas Ari tadi mengatakan di makrifat yang saya lakukan mimpi saya lumpuh, lalu saya kok nggak lumpuh? Karena saya suka musik. Ngoten Gusti, mau saya mau balik lumpuh musik, gimana mau undang?
Boten baca. Aneh ya Pak. Kalau saya tidak ceramah, cekok. Tapi kalau ceramah saya begini, hilang hati. Ini 10 jam sama saya. Saya ngomong masih bosan. Nah, nanti dilanjutkan. Satu yang katakan, monggo bapak-bapak kalau ada masalah mau nanya silakan nanya. Kalau mau ditulis seperti ini monggo. Ini enak tak bawa ayo ulangi balik. Ya. Pakai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Anta qawla an kulli syai'in a'ta wa ta'ala sallallahu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Anta mujibas sa'il, Anta mujibas sa'il, Anta mujibas. Nas'aluka ud'uni astajib lahu. Lalu ilaika ya Allah istajib li hajat hati umma kullu wa ala wa dhurriyyatana sa'adat fi dunya wa akhirah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah.